Langkah kedua, menghubungi orang-orang yang tepat dan minta dimentor. Saudaraku terkasih, kita menemukan di ayat 1, janda ini mengadukan halnya kepada Elisa. Ia berinisiatif mendatangi Elisa untuk menerima arahan dan tuntunan di dalam jalan Tuhan. Ya, kita bergantung hanya kepada Tuhan, satu-satunya sumber pengharapan dan andalan kita. Tetapi mengapa janda itu menghubungi Elisa? Ada 3 poin penting mengapa di langkah kedua ini Anda harus menghubungi orang-orang yang tepat dan minta dimentor. Yang pertama, salah satu cara utama Tuhan berbicara kepada kita adalah melalui manusia, khususnya melalui para hambanya dan orang-orang yang Tuhan tempatkan, orang-orang tertentu di sekitar kita. Dengan Anda mendatangi mereka, Anda sedang memberi diri untuk dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Karena dibutuhkan hikmat ilahi untuk Anda bertahan dengan cara Tuhan di dalam krisis keuangan, hingga Anda dapat mengatasinya oleh kasih karunia Tuhan. Bahkan Amsal 24 ayat 6 menjelaskan bahwa kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Melalui para penasihat, Anda bisa memperoleh inspirasi dan pembelajaran melalui pengalaman dan wawasan mereka. Yang kedua, seseorang yang sedang mengalami krisis keuangan adalah seorang yang sedang berada dalam kondisi tidak netral, karena ia mengalami tekanan dan memikul beban berat di dalam hati, pikiran, dan perasaannya. Itulah sebabnya dalam kondisi demikian, Anda jangan mengambil keputusan sendirian untuk menghindari terjadinya kekeliruan fatal dan penyimpangan dalam langkah-langkah Anda ke depan. Amsal 15 ayat 22 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Anda butuh para penasihat untuk menjadi mitra diskusi, untuk mengkonfirmasi dan atau mengkoreksi rencana langkah Anda. Yang ketiga, Yakobus 5 ayat 16 menjelaskan supaya Anda sembuh, dalam konteks ini adalah pulih dari krisis keuangan, Anda harus hidup dalam komunitas pertanggungjawaban. Ada 2 agenda utama di dalam komunitas pertanggungjawaban, yaitu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Saat kita praktek saling mengaku dosa, Anda belajar dari kesalahan-kesalahan tindakan finansial di masa lalu. Dan saat kita praktek saling mendoakan, Anda memperoleh dukungan spiritual dan emosional. Nah, ada minimal 2 pribadi yang harus Anda datangi, Anda hubungi untuk membimbing Anda. Pada 2 pribadi ini, bukan hanya Anda harus terbuka akan setiap permasalahan yang Anda hadapi, Anda juga harus membuka hati dan pikiran Anda pada setiap arahan dan nasihat mereka. Yang pertama adalah otoritas rohani Anda sebagai wakil otoritas Allah yang menjadi orang tua rohani bagi Anda. Mungkin ini adalah pemimpin komunitas sel Anda, atau penggembala area, atau seorang pemimpin yang cukup dewasa secara rohani. Yang penting Anda bisa percaya dan bisa merasa aman untuk Anda membuka diri. Minta untuk di-cover, dipayungi, didampingi secara intensif, khususnya pada periode Anda mengalami krisis keuangan ini.
Yang kedua adalah penasihat keuangan. Seorang yang diurapi Tuhan mengalami kehidupan keuangan kerajaan Allah, hingga melalui pengalamannya, keahliannya, dan kehidupannya, Anda bisa beroleh pedoman dan tuntunan ilahi dalam menjalani masa yang sukar ini. Saudaraku terkasih, perhatikan bahwa janda itu yang berinisiatif mendatangi Elisa, bukan Elisa yang mendatangi janda itu. Perhatikan bahwa si anak bungsu yang datang kepada Bapa. Yesus berkata, orang sakit yang memerlukan tabib. Orang sakit yang datang kepada tabib. Jadi, Anda yang harus berinisiatif mendatangi, menghubungi, dan berkomunikasi dengan otoritas rohani Anda dan penasihat keuangan Anda. Itu menunjukkan kehausan dan kesiapan Anda untuk masuk ke dalam proses pemulihan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda. Kapan Anda akan menghubungi dan mendatangi otoritas rohani dan penasehat keuangan Anda?